Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai crash recovery yang sudah dibahas sedikit pada video sebelumnya, yaitu mengenai algoritma untuk recovery, yaitu algoritma ARIES ya. Saya harapkan Anda sudah benar-benar memahami definisi-definisi yang saya sampaikan di video sebelumnya mengenai recovery ini. Karena dengan mengerti betul mengenai definisi itu, nanti Anda akan lebih mudah untuk memahami algoritma ARIES ini. Ya. Jadi ketika sistem crash kemudian di restart, recovery manager di sini akan melakukan 3 tahapan, 3 fase. Ada fase analisis, dilanjutkan dengan fase redo, dilanjutkan dengan fase undo. Ya. Fase analisis di sini dimulai dengan mengecek record begin checkpoint yang paling baru. Ya, di sini ditunjukkan dengan poin C ini. LSN-nya ditunjukkan dengan poin C. Kemudian di-scan maju sampai nanti ditemukan log record yang terakhir. Ya, pada fase analisis ini juga ditentukan kapan dimulainya fase redo. Nah, fase redo di sini ditunjukkan B ini dimulai dari rec LSN yang paling kecil, dilihat pada tabel dirty page. Ya, fase redo akan mengulang atau meredo semua perubahan pada setiap page yang kemungkinan dirty pada saat crash. Ya, sama seperti analisis, dimulai di-scan maju sampai ditemukan end dari record. Nah, selanjutnya dimulai fase undo. Fase undo di sini adalah membatalkan atau mengundo semua perubahan pada semua transaksi yang diidentifikasi pada saat fase analisis. Ya, jadi pada saat analisis akan diidentifikasi transaksi-transaksi aktif, kemudian aksi-aksinya akan dibatalkan. Berbeda dengan fase redo dan analisis yang dimulai dari awal sampai akhir log, kalau fase undo dimulai dari akhir log, yaitu perubahan paling akhir yang ditemukan. Ya, kemudian mulai dibatalkan, mundur ke belakang. Nah, urutan dari poin-poin ini bisa jadi berbeda, tidak sama seperti yang digambar ini. Nggak masalah, ya, disesuaikan dengan kasusnya saja. Oke. Nah, kita akan mempelajari lebih jauh mengenai masing-masing fase. Yang pertama adalah fase analisis. Di video sebelumnya sudah saya singgung sedikit bahwa fase analisis di sini akan menghasilkan 2 tabel, akan mengkonstruk 2 tabel, yaitu tabel dirty page dan tabel transaksi. Ya, jadi ada 3 sebenarnya yang dihasilkan di fase analisis. Yang pertama adalah menentukan page-page yang dirty pada buffer full pada saat crash. Ya, kemudian dicatat ke dalam tabel dirty page. Kemudian juga mengidentifikasi transaksi-transaksi yang aktif pada saat crash dan harus di-undo atau dibatalkan. Ya, dicatat juga dalam tabel transaksi. Nah, selain 2 itu, fase analisis juga menentukan suatu poin pada log di mana di situ fase redo dimulai. Ya, jadi menentukan titik pada log di mana akan dimulainya fase redo. Ya, fase analisis di sini dimulai dengan mengecek begin checkpoint log record yang paling akhir atau paling baru dan menandai tabel dirty page dan tabel transaksi. Ya, itu fase analisis. Nah, selanjutnya fase analisis akan men-scan setelah tadi, kemudian dia akan men-scan log maju sampai nanti menemukan akhir dari log. Ya. Nah, jika yang ditemukan adalah suatu transaksi T dengan log recordnya N, ya, jika ditemukan N log record dari suatu transaksi T, maka T di sini dianggap sudah N, sudah selesai. Ya, jadi selanjutnya
T akan di-remove dari transaksi tabel, dari tabel transaksi karena dianggap sudah tidak aktif lagi. Ya, jadi jika ditemukan T dengan log recordnya adalah N, maka dianggap transaksi tersebut selesai dan di-remove dari tabel transaksi. Nah, yang kedua, jika log record transaksi T adalah selain N, maka di sini dianggap T-nya masih aktif. Ya, transaksi tersebut aktif. Sehingga T akan ditambahkan ke tabel transaksi dengan catatan bahwa T tersebut belum ada di tabel transaksi. Jadi hanya ada satu entry untuk setiap transaksi yang dimasukkan ke dalam tabel transaksi. Ya. Nah, setelah ditambahkan ke tabel transaksi, maka T akan dimodifikasi. Di sini yang diubah adalah last LSN. Jadi di field tabel transaksi di field last LSN-nya itu diset menjadi LSN dari record tersebut. Gitu ya. Jadi last LSN di tabel transaksinya akan diset menjadi LSN dari transaksi itu. Nah, yang kedua, jika log recordnya tipenya, ya di log record itu kan ada tipe. Nah, tipenya bukan update, tetapi di situ adalah commit, maka statusnya dirubah menjadi C yang mengindikasikan commit atau diset menjadi U yang mengindikasikan bahwa transaksi tersebut harus di undo atau dibatalkan. Ya, jadi misalkan tipenya update, ya maka di situ harus dirubah menjadi U kecuali untuk yang commit. Oke ya. Kemudian yang ketiga, jika yang ditemukan adalah log record yang dapat diredo dan ada pengaruhnya terhadap suatu page dan page tersebut tidak ada di dirty page, maka transaksi itu atau entry itu akan ditambahkan ke tabel dengan page ID-nya P dan rec LSN-nya akan sama dengan LSN pada record yang dapat diredo tersebut. Nah, LSN ini akan mengidentifikasi perubahan yang paling lama atau paling tua yang berpengaruh terhadap page P yang mungkin belum ditulis ke dalam disk. Ya. Nah, pada akhir fase analisis, tabel transaksi akan berisi daftar semua transaksi yang aktif pada saat crash, yaitu transaksi dengan status U atau yang dibatalkan. Ya, kemudian juga pada akhir fase analisis terdapat dibangun suatu tabel dirty page yang akan berisi semua page yang dirty pada saat crash. Tetapi mungkin juga terdapat page-page yang sudah ditulis ke disk, ya, tetapi belum dihilangkan dari tabel dirty page, gitu ya. Nah, contohnya di sini, ini juga contoh sudah pernah saya berikan ya. Jadi misalkan ada log ini, Anda perhatikan lognya dulu. Di sini ada log dengan ada pref LSN, ada trans ID, tipe, page ID, length, offset, before image dan after image. Ya, ada 4 aksi di sini. Ada transaksi 1000, transaksi dengan ID T1000 yang mengupdate page P500 yang akan mengubah ABC menjadi DEF, ya. Kemudian ada transaksi kedua T2000 mengubah page P600 dari HIC menjadi KLM. Kemudian transaksi T2000 melanjutkan dengan mengubah page P500 dari GDE menjadi QRS, dan transaksi T1000 yang mengubah page 505 dari TUV menjadi WXY. Ya, di sini sudah terbentuk tabel dirty page dan tabel transaksi. Di sini berisi semua page yang mengalami perubahan dan belum ditulis ke dalam disk. Ya, jadi di sini belum ada yang commit, jadi ini belum ditulis ke dalam disk. Ada P500, P600 dan P505. Ingat bahwa hanya ada satu entry untuk setiap page kotor atau untuk setiap transaksi yang aktif. Ya, jadi hanya ada satu P500 ada sudah cukup. Nah, di
tabel transaksi di sini berisi transaksi-transaksi yang aktif. Kalau di sini kita lihat transaksi yang aktif adalah T1000 dan T2000. Nah, sekarang contoh ini akan menambahkan beberapa aksi lagi, yaitu kita asumsikan bahwa T2000 commit, ya. Di sini setelah T1000 update, di sini ada log record T2000 dengan tipe commit, ya. Kemudian ada trans ID, dilanjutkan dengan trans ID T1000 dicatat yang memodifikasi, jadi tipenya update, memodifikasi page yang berbeda dengan ini, katakanlah P700, ya. Dan update ini kemudian ditambahkan ke logtail. Nah, setelah itu ternyata sistem crash, ya. Sebelum perubahan di page P700 tadi ditulis ke stable storage, ya. Kalau kita gambarkan kira-kira seperti ini. Jadi setelah ini ada T2000 commit, T1000 update, memodifikasi page P700, dan kemudian sistem crash sebelum perubahan ini dibawa ke storage yang stabil, ya. Ternyata crash. Nah, ketika crash, maka di sini tabel dirty page dan tabel transaksi ini akan hilang. Jadi di memori ini dua tabel ini akan hilang ketika crash, ya. Kemudian checkpoint terbaru, the most recent checkpointnya yang diambil adalah awal eksekusi, ya. Yang diambil adalah awal eksekusi. Eksekusi paling awal yang mana? Yang belum selesai, gitu, ya. Dengan tabel transaksi dan tabel dirty page-nya yang masih kosong. Jadi ini kosong, ya. Anda bayangkan aja, di sini nggak ada gambarnya, Anda bayangkan aja ini kosong. Nah, setelah itu kemudian sistem di restart, dimulai dari begin checkpoint paling awal di sini, ya. Kemudian fase analisis akan mengecek, oh ternyata dua tabel tersebut tidak ada, hilang, maka kemudian akan dibangun kembali dengan tidak ada isinya atau kosong, ya. Pada fase analisis akan dikonstruk tabel dirty page dan tabel transaksi dengan tidak ada isinya, kosong, ya. Kemudian fase analisis ini mulai men-scan, mulai dari begin checkpoint yang paling awal tadi, ya, dari T1000 ini. Kemudian dilihat bahwa T1000 ini aktif, ditambahkan ke tabel transaksi. Page 500 di sini juga update, ditambahkan ke tabel dirty page. Sama yang kedua, T2000 dianggap aktif karena belum commit, ya. Belum ditemukan commit, maka dianggap aktif, dimasukkan ke transaksi table. Kemudian page 600 mengalami perubahan update, dimasukkan ke tabel dirty page, ya. Sama di proses yang record yang ketiga dan keempat. T2000 dia update, dianggap aktif, maka dimasukkan ke tabel transaksi. Karena hanya ada satu entry tiap transaksi, maka tidak perlu ditulis di bawahnya T2000 lagi, nggak perlu, ya. Ini dianggap T2000. Page 500 juga sama, dimasukkan ke dirty page karena sudah ada. Ini tadi, ya, dimasukkan sudah ada, maka tidak perlu ditulis kembali, ya. T1000 selanjutnya adalah yang keempat ini, T1000 T1000 dimasukkan ke sini, dan P505 karena tadi belum ada, maka dimasukkan ke dirty page. Oke, ya, sama seperti ini. Nah, kemudian tidak ada perubahan, ya. Di situ tidak ada perubahan. Nah, kemudian ketika men-scan selanjutnya ditemukan bahwa T2000 ini commit, ya, ditemukan T2000 commit. Jadi statusnya adalah C. Nah, maka T2000 ini harus di-remove dari transaction table. Jadi sekarang tabel transaksinya hanya berisi T1000 saja, gitu, ya. Nah, kemudian yang T1000 update P700 ini karena belum ditulis ke tabel storage, maka update log record untuk perubahan P700 page P700 tersebut hilang pada saat crash, sehingga fase ini tidak dilihat
ketika fase analisis. Ya, jadi hanya berhenti pada saat commit saja, sehingga pada akhir fase analisis transaction table-nya hanya ada T1000 ya. Tetapi di sini dirty page-nya di sini P700-nya nggak masuk karena sudah hilang, tidak dilihat pada fase analisis. Jadi dirty page-nya adalah sama seperti di sini. Oke ya. Beberapa update mungkin sudah ditulis ke disk. Kalau Anda lihat bahwa update dari page P600 sudah ditulis ke disk karena dia sudah commit ya. Maka di sini dianggap page P600 di sini tidak dirty meskipun ada di tabel dirty page, nggak masalah ya. Kemudian page LSN pada page P600 menggambarkan aksi write karena nilainya akan sama dengan LSN pada update log record di sini ya. Berarti ini sudah ditulis gitu ya. Oke. Nah, kemudian setelah fase analisis ini selesai, dilanjutkan dengan fase redo ya. Selama fase redo, Aries akan menerapkan kembali update-update dari semua transaksi, baik yang commit ataupun tidak. Jadi disusun sama seperti sebelum crash. Jika transaksi di abort sebelum crash dan update-nya di undo yang diindikasikan dengan CLR, maka aksi yang digambarkan di CLR tadi akan diterapkan kembali sama ya. Jadi di sini ada history yang diulang-ulang, nggak masalah ya. Ini memang algoritma Aries seperti itu. Nah, fase redo ini dimulai dengan log record yang mempunyai rec LSN paling kecil yang ada di dirty page yang tadi sudah dibuat pada fase analisis ya. Jadi dilihat di dirty page, rec LSN yang paling kecil itu berarti dimulainya fase redo ya. Di sini alasannya adalah karena log record itu mengidentifikasikan yang ada di rec LSN paling kecil tadi, mengidentifikasikan update yang paling awal, paling lama terjadi, yang belum ditulis ke disk ya. Saat terjadi crash itu belum ditulis ke disk. Nah, dimulai dari log record tersebut, redo akan men-scan maju sama seperti analisis sampai akhir dari log. Oke. Jika ditemukan log record yang dapat diredo, baik itu update atau CLR, maka redo di sini akan mengecek apakah aksi-aksi yang di log tersebut harus diulang kembali atau diredo. Nah, setiap aksi harus diredo kecuali, jadi semua aksi yang ditemukan harus diredo kecuali ada 3 hal dilihat ya. Ini yang kecuali. Yang pertama adalah bahwa page tersebut tidak ada di dirty page. Jadi page yang mengalami perubahan tidak ada di dirty page ya. Selama fase analisis kan dibuat dirty page. Nah, kalau page yang terjadi perubahan itu tidak ada di dirty page, maka page tersebut tidak perlu diredo. Karena di sini berarti bahwa semua perubahan yang ada pada page tersebut sudah dituliskan ke dalam disk. Jadi nggak masalah. Ya. Kondisi yang kedua yang harus diredo adalah page ada di dirty page, tetapi dilihat rec LSN-nya jika lebih besar dari LSN log record yang sedang dicek, maka page tersebut tidak perlu diredo ya. Update pada page tersebut tidak perlu diredo ya. Dilihat rec LSN-nya jika lebih besar dari LSN log record yang sedang dicek ya, di tabel dirty page dan tabel lognya dicek. Jika rec LSN-nya lebih besar, maka update itu tidak perlu diredo ya, karena di sini rec LSN adalah update pertama yang belum ditulis ke disk. Berarti bahwa update yang sedang dicek tadi sudah dibawa ke dalam disk ya.
pengertiannya seperti itu. Nah, yang ketiga, aksi yang tidak perlu diredo adalah patch LSN lebih besar atau sama dengan LSN dari log record yang sedang dicek. Gitu ya. Ini berarti bahwa record tersebut dicek paling akhir karena memastikan bahwa update sudah ditulis ke dalam disk. Gitu ya. Jadi tiga hal ini, kalau menemukan tiga hal ini, redo tidak perlu diterapkan atau tidak perlu dikerjakan, tidak perlu diredo ya. Aksi-aksi dalam patch tersebut tidak perlu diredo. Nah, jika aksi-aksi yang di log harus diredo, diulang kembali, maka di sini aksi-aksi di log harus diterapkan kembali. Ya, jika dilihat aksinya memang harus diredan itu ya, diulang kembali, maka lognya itu juga diterapkan sama seperti ketika awalnya. Nah, kemudian patch LSN pada patch ya di set pada LSN dari log record yang diredo. Ya, tidak ada tambahan log record yang ditulis pada tahap ini. Gitu ya. Nah, contohnya masih melanjutkan yang tadi. Jadi setelah fase analisis selesai tadi ya dari tabel dirty patch, di sini dimulainya fase redo. Dilihat dari tabel dirty patch dengan rek LSN terkecil. Ya, di sini rek LSN terkecil adalah LSN pada log record yang pertama ini, ya kan? Ditunjukkan ke sini paling kecil. Oke ya. Nah, jadi jelas bahwa perubahan-perubahan sebelumnya, jadi yang perubahan-perubahan pada patch sebelumnya ini tidak digambarkan di sini ya. Jadi sebelum ini mungkin ada perubahan-perubahan tetapi tidak digambarkan di sini karena asumsinya sudah ditulis ke dalam disk, ya. Kemudian redo di sini, fase redo akan mengambil patch yang terkontaminasi atau patch yang dimodifikasi tadi, yaitu patch 500 diambil dan kemudian akan dibandingkan dengan LSN log record. Akan dibandingkan dengan LSN dari log record ini dengan patch LSN pada patch. Ya. Jadi log recordnya, log record dari patch itu akan dibandingkan dengan patch LSN yang ada di patch dan diasumsikan bahwa patch belum ditulis ke disk sebelum crash. Ya. Ini diasumsikan bahwa T1000 ini perubahannya belum ditulis ke dalam disk sebelum crash. Maka di sini akan menemukan bahwa patch LSN-nya kalau belum ditulis ke dalam disk, maka patch LSN-nya akan kurang dari LSN log record-nya. Ya. Kalau sudah ditemukan seperti itu, maka update diterapkan ya. Batch 21 sampai 23 untuk 3 karakter ini kan berarti 21, 22, 23 dirubah ke DEF. Oke ya, dirubah ke DEF. Jadi sama seperti sebelumnya, karena sudah dirubah ya sudah diterapkan sama seperti sebelum crash, dirubah ke DEF dan patch LSN-nya diset ke LSN dari update log record. Oke. Nah, selanjutnya redo akan melihat record yang kedua. Di sini patch 600. Oke ya. Patch 600 tadi sudah ditulis ke disk sebelum crash. Ya, karena di bawahnya sudah commit jadi dia sudah ditulis ke dalam disk sebelum crash. Jadi nilainya akan sama. Ya, nilainya sama seperti ini. Oke ya. Kalau yang pertama tadi misalkan ternyata sistemnya crash, kemudian nilainya jadi ABC, maka harus diubah ke DEF. Tetapi kalau sudah DEF tidak perlu dirubah lagi, gitu ya. Nah, kalau yang 600 karena sudah ditulis ya dia akan berisi KLM. Ya. Jadi di sini tidak perlu di-redo, update-nya tidak perlu di-redo. Ya, kemudian log record sisanya ini sama ya, diprosesnya sama. T200 mengubah P500 karena sudah commit ya, isinya adalah QRS. Kemudian T1000 mengubah P505, ini tidak perlu diredo ya, yang T2000 ini.
Nah, 505 dianggapnya belum komit, jadi belum ditulis ke dalam disk, maka harus dikembalikan ke WXY. Kalau dia TUV harus dikembalikan ke WXY. Ya, meskipun ini perubahannya, tapi kan sudah melakukan perubahan, hanya perubahannya belum dituliskan ke dalam disk. Oke ya, nilainya sama. Oke, jadi nanti akhirnya adalah record tipe N, record dengan tipe N nanti akan ditulis ke semua transaksi dengan status C. Jadi T2000 nanti akan ditulis tipenya N, berarti dia sudah selesai, dan akan diremove dari tabel transaksi. Yang lainnya masih tetap sama. Oke ya, itu fase redo. Nah, sekarang fase undo. Berbeda dengan dua fase lain, yaitu fase analisis dan fase redo. Fase undo dikerjakan secara terbalik mulai dari log yang paling akhir. Tujuan fase ini adalah mengundo atau membatalkan aksi-aksi dari semua transaksi yang aktif pada saat crash. Ya. Nah, transaksi-transaksi aktif ini adalah transaksi yang diidentifikasi pada tabel transaksi yang dibangun ketika fase analisis. Nah, algoritma undo ini dimulai dilihat dari tabel transaksi. Ya, di mana tabel ini mengidentifikasi semua transaksi yang aktif, termasuk LSN dari record terakhir atau terbaru. Yang di situ digambarkan di field last LSN-nya, di kolom last LSN untuk setiap transaksi. Transaksi seperti ini disebut sebagai loser transaksi. Jadi transaksi aktif yang belum komit itu disebut sebagai loser transaksi. Nah, semua loser transaksi ini harus dibatalkan, dan aksi-aksi yang ada di dalam transaksi tersebut juga harus dibatalkan dengan urutan terbalik, mulai dari aksi yang paling akhir dulu yang dibatalkan. Ya. Nah, misalkan semua nilai last LSN dari semua loser transaksi ini disebut to undo, ya. Anda ingat bahwa misalkan semua di sini nggak ada ya. Jadi misalkan semua nilai last LSN dari semua loser transaksi disebut to undo. Nah, undo di sini akan mengulang dengan memilih nilai LSN yang paling besar. Ya, yang paling besar yang dipilih. Ya, karena akan dimulai terbalik tadi, mulai dari yang paling besar yaitu nilai LSN yang paling akhir, dan mulai memproses undo sampai to undo selesai. Ya. Nah, untuk memproses suatu log record di sini ada beberapa ketentuan, ya. Jika log recordnya merupakan CLR dan nilai undo next LSN-nya tidak nol, maka nilai undo next LSN-nya akan ditambah ke set to undo, akan ditambahkan ke to undo. Ya. Tetapi jika undo next LSN-nya nol dan end record dari transaksi sudah ditulis, ya, jadi transaksi tersebut recordnya sudah ditulis N, maka transaksi ini dianggap selesai di undo, dan kemudian CLR-nya akan dibuang atau di-discard. Ya. Kemudian jika log recordnya merupakan update, ya, jika log recordnya merupakan update, maka CLR akan ditulis dan aksi-aksi yang berhubungan dengan CLR akan dibatalkan atau di-undo. Nah, kemudian nilai pref LSN yang ada di pada update log record kemudian ditambahkan dan diset ke to undo. Ya. Jadi ketika set to undo-nya kosong, maka fase undo selesai, restart complete, dan sistem berjalan dengan normal kembali. Nah, kita lihat di sini contoh, ya. Jadi misalkan di sini transaksi aktif pada saat crash adalah T1000, ya. T2000 tadi sudah komit, sudah dihilangkan, nih harusnya hilang nih ya T2000-nya. Nah, dari tabel transaksi didapat bahwa LSN dari
log record paling akhir di sini ya, paling akhir yaitu yang keempat ini, ya kan, update log record yang di sini. Maka update di sini, ini update dibatalkan dan CLR-nya ditulis dengan undo next LSN yang sama dengan pref LSN-nya. Berarti selanjutnya yang di undo adalah ini, sama dengan pref LSN-nya. Nah, oke ya. Jadi record selanjutnya yang di undo, yang dibatalkan adalah transaksi T1000 yang ini. Setelah ini di undo, dibatalkan, CLR dan N log record, karena sudah selesai ya T1000-nya, maka CLR dan N log record untuk T1000 ditulis dan fase undo selesai. Ya, pada contoh ini aksi-aksi di record pada log record pertama. Log record pertama ini menyebabkan aksi dari log record yang ketiga, yaitu transaksi yang commit, akan di override karena dia di patch yang sama, ya, dan sehingga akan hilang. Hal ini terjadi karena T2000 menimpa data yang ditulis oleh T1000 ketika T1000 masih aktif. Nah, ingat, jika strict to PL, metode strict to PL diterapkan, maka T2000 harusnya tidak diizinkan untuk mengoverride patch 500 ini sebelum T1000-nya selesai atau komplit. Oke. Nah, selesai, maka fase undo selesai. Ya. Sekarang masih ada satu lagi untuk transaksi mengabort suatu transaksi. Jadi sebenarnya mengabort suatu transaksi itu merupakan kasus khusus pada fase undo saat restart. Ya, biasanya hanya melibatkan satu transaksi saja. Ya, contohnya ini. Contoh ini adalah menggambarkan bagaimana transaksi yang abort dan bagaimana menggunakan CLR untuk menjamin bahwa undo tidak akan diterapkan lebih dari satu kali. Jadi tidak akan mengundo transaksi yang undo, gitu ya, membatalkan transaksi yang dibatalkan, itu ya. Nah, lognya di sini menunjukkan sama seperti yang sebelumnya ya. Log ini menunjukkan urutan dari DBMS mengeksekusi aksi-aksi ini, ya. LSN-nya Anda lihat urut naik, ya. Jadi setiap log record dari suatu transaksi mempunyai pref LSN yang menunjukkan ke log record sebelumnya. Ya, ini pref LSN nih. Ya. Nah, kalau dilihat di sini pada LSN ke 0 itu begin checkpoint, 05 adalah end checkpoint. Kemudian LSN 10 di situ ada suatu update transaksi, dia mengupdate patch P5. Kemudian 20 ada aksi update, T2 memodifikasi patch P3. Kemudian pada LSN ke-30 T1 abort, ya, dibatalkan. Nah, di sini pada LSN ke-40 dan 45, maka pada LSN ke-40 di sini ada CLR, ya. Di sini adalah mengundo transaksi T1 dengan LSN 10. Jadi ini diundo. LSN 45 T1N, ya. Kemudian LSN 50 ada T3, dia update di patch P1. LSN 60 T2 update di patch P5, kemudian crash, ya. Nah, di sini Anda lihat bahwa log record dengan LSN 30 yang menunjukkan bahwa T1 abort. Nah, kalau T1 abort, maka semua aksi dari transaksi ini harus di-undo. Ya, jadi sebenarnya ketika abort, maka di sini
semua aksi yang ada di T1 yang dilakukan oleh T1 harus di-undo atau dibatalkan dengan urutan terbalik, ya. Dan hanya aksi dari transaksi T1 yang dideskripsikan oleh update log record 10, dan hanya ini yang di-undo. Ya, jadi ini undo diindikasikan di sini LSN-nya 40 CLR undo. Jadi ketika T1 abort, ya, yang berhubungan dengan ini kan T1 hanya LSN 10. Ya, jadi di sini pada LSN ke-40 T1 undo, yang di-undo adalah LSN 10, kemudian T1 selesai N karena sudah tidak ada lagi yang harus di-undo. Jadi selesai. Oke ya. Kemudian dilanjutkan ada crash di sini. Ya. Setelah crash maka akan dimulai, di restart dan mulai dari fase analisis. Analisis akan mengidentifikasi mulai dari bikin checkpoint, ya kan? Nah, di sini analisis akan mengidentifikasi dirty page. Ya. Di sini akan diidentifikasi bahwa dirty page-nya adalah P1 dengan LSN-nya adalah 50. Oke. Kemudian juga P3 dengan LSN-nya 20 dan P5 dengan LSN di situ 60. Oke. Jadi sebenarnya mulai dari sini ya. Mulai dari sini karena ini tadi abort sudah nggak masalah, maka akan ditemukan dirty page P3 LSN 20, kemudian P1 dan P5. Ya. Nah, log record D45 menunjukkan bahwa tadi transaksi di sini sudah komplit. Jadi T1 tidak dimasukkan ke dalam tabel transaksi. Ya, tabel transaksi mengidentifikasi di sini hanya T2 ya dengan last LSN-nya 60 ya, dan T3 dengan last LSN-nya 50. Ya, jadi di sini diidentifikasi transaksi yang aktif adalah T2 dan T3. Selesai ya. Dilanjutkan dengan fase redo. Fase redo di sini dimulai dari log record 10 yang kalau di tabel dirty page merupakan rec LSN minimum. Gitu ya. Ini merupakan page minimumnya di sini. Oke. Nah, kemudian menerapkan kembali semua aksi-aksi ini sama seperti ini. Ya, update maupun CLR sama seperti ini, tidak ada perubahan. Ya. Sekarang yang akan di-undo atau to undo, ya, catatan to undo itu akan terdiri dari yang harus di-undo di sini terdiri dari LSN 60 dan 50. Karena yang lain sudah selesai. Ya, yang akhirnya kecuali di sini ya, tetapi last LSN-nya adalah 60 dan 50. Nah, fase undo mulai dengan memproses log record dengan LSN 60 ya, yang merupakan LSN terbesar. Ya kan, dimulainya terbalik. Nah, update ini kemudian dibatalkan. Ya, ini dicatat selanjutnya ya 70. Update ini kemudian dibatalkan, ya kan, LSN 60 dan CLR-nya dengan LSN 70 ditulis ke log. Oke. Ya, ini ditulis ke log. Nah, CLR ini mempunyai undo next LSN-nya sama dengan 20. Ini ya. Undo next LSN-nya sama dengan 20. Ya kan, T2 dia merage P5, sebelumnya previous LSN-nya adalah T2 rage P3. Gitu ya. Nah, jadi aksi selanjutnya yang akan di-undo di sini
adalah log record 20 dari T2 ini. Sekarang LSN sisa yang paling besar di to undo adalah 50. Ya kan? Nah, aksi-aksi write yang berhubungan dengan log record 50 ini kemudian akan di undo dan kemudian akan ditulis CLR yang mendeskripsikan perubahan. Nih ya. Nah, CLR ini mempunyai LSN 80. Dan field undo next LSN-nya adalah 0. Ya kan? Karena tidak ada. Maka ini kan nggak ada di sini. T3 kan nggak ada sebelumnya, maka di sini undo next LSN-nya adalah 0. Ya, karena 50 adalah satu-satunya log record untuk transaksi T3. Jadi T3 selesai di undo dan akan ditulis N. Oke. Nah, di sini log record 70, 80 dan 85 ini akan ditulis, dipaksa ditulis ke stable storage sebelum sistem crash. Oke ya. Jadi ketika mengundo ini ternyata sistem crash. Ya. Ini crash nih. Nah, setelah crash yang kedua nih ya. Setelah yang crash yang kedua, ketika sistem restart, jadi harus ada fase analisis lagi. Nah, analisis akan menemukan bahwa transaksi yang aktif hanya T2 karena tadi T2 belum N. Oke ya, T2 belum N, T3 N, berarti yang masih aktif adalah T2. Oke. Nah, saat fase redo, fase analisis selesai ya. Nah, saat fase redo, tabel dirty page sama dengan saat restart sebelumnya. Log record 10 sampai 85 akan diproses kembali sama. Oke. Dengan di sini dengan menambahkan nilai undo next LSN-nya yaitu 20 ya, T2-nya karena belum N ke to undo set. Ya, karena dia yang belum N, belum selesai. Selanjutnya, log record 20 ini diproses dengan mengundo aksi-aksi write dari T2 pada page P3 dan menuliskan CLR-nya di LSN 90. Karena 20 di sini merupakan log record pertama dari T2, maka record terakhir akan di-undo atau dibatalkan. Field undo next LSN pada CLR ini 0 dan T2 akan ditulisi N record, sehingga sekarang to undo-nya menjadi kosong. Nah, setelah ini berarti recovery selesai, eksekusi bisa berjalan dengan normal. Nah, contoh ini mengilustrasikan bahwa crash yang berulang selama fase undo bisa ya, gitu ya. Jadi ada crash yang berulang selama fase undo. Nah, apa yang terjadi kalau sistem crash ketika restart pada fase analisis atau pada fase redo? Ya. Nah, jika crash terjadi selama fase analisis, kalau ini kan dari fase undo ya di contohnya. Nah, jika crash terjadi selama fase analisis, maka semua aksi atau pekerjaan yang dilakukan pada fase analisis ini akan hilang. Dan restart pada fase analisis akan dimulai dari informasi yang sama pada saat sebelum crash. Ya. Nah, yang kedua, jika crash terjadi pada saat fase redo, maka perubahan-perubahan ketika redo yang mungkin sudah ditulis ke disk sebelum crash. Restart akan dimulai lagi dari fase analisis dan fase redo, dan kemudian beberapa update log record yang sudah diredo pada saat pertama crash tidak akan diredo kembali. Ya, karena patch LSN-nya sama dengan LSN dari update record. Oke. Nah, kira-kira itu pembahasan pada
algoritma Aries. Semoga bisa dipahami. Sampai di sini, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.